Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi pada Mapel PAI dan Budi Pekerti kelas 6 semester ganjil. Anak-anak Bu Guru yang hebat, masih ingatkah pelajaran yang kita bahas kemarin? Iya, betul sekali. Pelajaran kemarin kita membahas tentang materi zakat. Nah, sekarang kita akan mempelajari pelajaran baru. Pelajaran kali ini menjelaskan tentang seorang nabi. Beliau adalah nabi yang terakhir. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Ada yang tahu siapa nama nabi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Iya, betul sekali. Kita akan membahas tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas pelajaran kelima yang berjudul Keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Sudah siap belajar anak-anakku yang solih dan solihah? Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat memahami kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat menceritakan kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terpenting dapat mengamalkan sikap keteladanan Rasulullah. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita bersolawat bersama terlebih dahulu supaya bisa menambah semangat kita dalam mempelajari bab kelima ini. Slide-nya bisa terbaca ya. Baik, mari kita bersolawat dulu. Anak-anak bisa mengikuti Bu Guru dengan menyimak slide yang ada di depan kalian. Kita pakai sholawat ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, adfatai ya jiradal alami, ya uhailal juhdi wal karomi. Nabi Muhammad lahir di Makkah, wafatnya di kota Madinah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad Khotamul Anbiya, artinya penutup para nabi. Al-Amin juga gelarnya nabi, yang artinya dapat dipercaya. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa mengulanginya lagi. Mari kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Judul pelajaran kali ini adalah Keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Dalam materi kali ini terdapat 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari terkait dengan sikap Rasulullah. Yang pertama, tentang kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tentang kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, tentang kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, yang keempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Baik, mari kita mulai pelajari yang bagian yang pertama, yaitu tentang kejujuran Nabi Muhammad. Di usia remaja, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimintai bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah. Saat berdagang, Nabi Muhammad selalu berkata jujur dan berkata apa adanya sesuai dengan keadaan barang dagangan yang dibawa beliau. Kemudian, contoh sikap yang kedua yaitu pada saat peletakan Hajar Aswad ke tempat semula ketika perbaikan
Ka'bah. Pada waktu itu terjadi perselisihan antara pemuka kabilah kaum Quraisy tentang siapa yang akan menempatkan Hajar Aswad ke tempat semula. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar sebagai solusi masalah tersebut. Beliau mengambil selembar selendang. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Kemudian para pemuka kabilah mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Pada akhirnya, para pemuka kabilah kaum Quraisy sepakat menunjuk Nabi Muhammad sebagai orang yang tepat untuk melakukan peletakan Hajar Aswad ke tempat semula. Sehingga pemuka kabilah yang tadinya berselisih, mereka tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad dikenal dengan sifat-sifat yang terpuji, dan beliau diberi dengan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Untuk sikap Nabi Muhammad yang kedua yaitu kasih sayang Rasulullah terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Hal itu tercermin pada sebuah kisah, yaitu pada zaman jahiliyah penduduk Mekah tidak menghargai perempuan. Namun, Nabi Muhammad justru menggendong putrinya yang bernama Fatimah yang masih balita sambil tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad selalu mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah bersabda, barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka tidak akan mendapat belas kasih. Sikap keteladanan yang ketiga yaitu kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah tidak hanya pada ibadah saja, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Tetapi Rasulullah peduli dengan lingkungan hidup. Contohnya, menggunakan air secukupnya dalam berwudu. Kemudian mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Masih semangat ya anak-anakku yang sholih dan sholihah? Oke, kita lanjutkan sikap keteladanan yang keempat, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam atau bagi alam semesta. Nabi Muhammad disebut juga rahmatan lil alamin. Ketika Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah, beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang atau kaum muhajirin dan ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Nah, sekarang mari kita teladani sikap keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sikap jujur. Contohnya, kita tidak boleh menyontek saat ujian dan tidak boleh berkata dusta terhadap siapapun. Untuk sikap keteladanan yang kedua yaitu kasih sayang. Kita harus menyayangi anak yatim piatu, kemudian menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan menyayangi sesama makhluk Allah. Untuk yang sikap ketiga tentang peduli lingkungan, kita harus senantiasa membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian contoh yang kedua yaitu menyirami tanaman. Bisa dipahami ya untuk materi kali ini? Anak-anak sudah paham ya dengan materi kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah paham, coba sekarang kita latihan soal, mengerjakan soal yang ada di slide berikutnya. Bu Guru bacakan, Nabi Muhammad memiliki sikap jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan.
Sikap tersebut selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari beliau. Dalam rangka meneladani sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW, analisislah perilaku jujur yang pernah anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari, minimal 3 kegiatan. Tulislah jawaban anak-anak di buku tugas masing-masing. Sudah paham ya dengan tugasnya? Baik, pelajaran kali ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak yang hebat, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar anak-anak hebat. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.